Baik, apakah sebelumnya Saudari Laras Faizati mengetahui identitas dari pengirim direct message tersebut? Saya tidak tahu identitas secara lengkap, namun di Instagram tersebut tertulis bio beliau adalah #sepolwan30, jadi saya asumsikan beliau adalah seorang polwan. Baik, berarti sebelumnya tidak mengetahui sama sekali? Tidak, saya tidak tahu dia. Tidak follow juga? Tidak. Baik. Tadi sempat dijelaskan bahwa di bukti yang kita tampilkan, di situ ada sempat saudari merespon dengan klarifikasi. Ya, kata-kata klarifikasi. Nah, klarifikasi yang saudari masukkan seperti apa? Tolong jelaskan. Itu sebenarnya relate sama konteks dari kasus ini ya, karena tidak ada. Tadi saya bilang kenapa amarah dan kekecewaan dan juga keresahan hati saya dan masyarakat itu memuncak pada saat itu karena pada saat kejadian tidak ada klarifikasi dari kepolisian atau dari petinggi-petinggi kepolisian terhadap kasus tersebut. Makanya saya ingin bertanya kepada beliau, karena beliau adalah, saya asumsikan seorang polwan karena profilnya dituliskan sepolwan. Jadi dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi, bagaimana bisa kejadian tersebut terjadi, dan apa sikap dan treatment polisi terhadap almarhum Irfan Kurniawan gimana, dan apa bentuk tanggung jawabnya, seperti itu. Berarti di sini Anda membuka ruang untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tapi tidak ditanggapi. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan saudari saat mendapat ancaman seperti "you're done bitch" dan "see you in hell"? Di situ saya semakin merasa kalau perspektif kekecewaan saya itu semakin nyata ya, karena lagi-lagi karena beliau merupakan seorang polwan dan beliau mengancam saya dengan kata-kata seperti ini. Gue punya kuasa untuk blok SKC kalau saudara tidak bisa memastikan dia polwan, saudara mengasumsikan dia adalah polwan gitu ya? Iya, karena di bio profilnya tertulis sepolwan. Nanti konsisten saja begitu karena memang saudara tidak tahu dia siapa sebetulnya gitu. Hanya ada identitas polwan di dalam Instagramnya. Betul. Ya. Jadi saya jadi merasa ternyata polisi memang melakukan power abuse gitu. Dan juga maksudnya sangat berani mengetak secara personal ke saya dan mengancam dengan kata-kata kasar juga secara personal juga, seperti itu. Saya ingin bertanya, ketika Nagir Irma itu mengontak saudari, apakah itu juga termasuk dengan serangan cyber yang berupa doxing? Ini lebih ke teror sih daripada doxing, karena dia tidak menyebarkan identitas saya. Setelah teror ini, apakah doxing itu baru muncul? Doxing itu muncul ketika saya ditangkap. Hari Senin. Tapi kalau misalnya kita melihat pada barang bukti sebelumnya, di situ juga dijelaskan bahwa Nagir Irma juga menyampaikan bahwa hari Senin Anda akan ditangkap, diancam seperti itu. Baik. Mengenai doxing, apakah ada dampak bagi saudara dan keluarga? Ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, kalau ketakutan yang sangat besar dari sisi saya, dan juga ada portal berita yang datang ke rumah saya untuk nge-shoot ke rumah Tadi saya. sudah dijelaskan. Baik, terima kasih. Akibatnya ada wartawan yang men-shooting halaman rumahnya di depan sudah dijelaskan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik. Oke. Saya ingin bertanya kepada saudari Laras Faizati, berdasarkan bukti yang telah kita lihat serta beberapa kalimat ancaman dari Nagir Irma, karena Anda ditangkap pada tanggal 1 hari Senin. Saya ingin bertanya, berdasarkan direct message tersebut, apakah bagi saudara, apakah sebenarnya Anda sudah ditarget sebelum proses laporan polisi tersebut? Menurut saya iya, betul. Baik, terima kasih, cukup. Ada tambahan? Ini kesempatan yang terakhir dari tim saudara. Kita sudah periksa hampir 2 jam. Kami akan memulai sidang yang lain ya. Silakan, ini yang terakhir. Ya, terima kasih. Mau melanjutkan lagi, bisa diputar yang barang bukti yang 4 dari JPU. Yang mana? Yang outfit of the day ya. Gambar 4. Yang outfit
Ya. Ya, bisa diperbesar lagi. Nah, berkaitan ini mungkin saudara terdakwa bisa memperjelas lagi apakah status yang dibuat pada saat itu memang ada unsur untuk mengajak atau memprovokasi. Tidak ada, karena di sini pun saya tidak ada kalimat mengajak atau apa. Itu hanya lagi-lagi permainan kata atau humor yang dicampur dengan kritik terhadap polisi. Tadi saya sudah jelaskan ada makna ganda di sana dan juga representasi polisi di mainstream media. Artinya tidak ada sama sekali untuk memprovokasi ya? Tidak ada provokasi, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi disampaikan teman saya dampak dari doxing. Saya nggak mau nanya soal dampak dari doxing, tapi ingin menanyakan dampak apa yang paling saudara terdakwa rasakan yang membekas sampai saat hari ini gitu. Ini mungkin bisa berkaitan dengan emosional dan kemudian secara ekonomi, mungkin bisa dijelaskan dampak apa? Maksudnya dampak dari tertangkapnya saya di sini ya? Yes. Selama kamu sampai proses ini. Mungkin yang paling besar adalah dampak saya menjadi jauh dari ibunda saya. Saya sebagai anak perempuan, anak pertama, saya udah nggak ada bapak. Saya di rumah, bukan hanya saya tulang punggung, tapi juga saya harus menjaga bunda saya, keluarga saya. Yang kedua, juga saya jadi merasa sangat hak saya sebagai manusia untuk bersuara, untuk beremosi, untuk hak saya sebagai perempuan juga untuk menyuarakan kejadian yang naas ini juga sangat direnggut ya. Karena saya benar-benar memposting ini dari hati nurani saya, karena saya juga merasa sedih dan kecewa atas kejadian yang terjadi, tapi saya malah dipidanakan seperti ini. Saya merasa hak saya sebagai manusia itu tidak ada karena ini semua. Saya harus kehilangan pekerjaan saya harus kehilangan waktu saya sebagai anak muda, sebagai tulang punggung, harusnya saya bisa berkarya. Selama ini saya selalu bangga menjadi warga negara Indonesia. Tapi ketika saya buka suara untuk bela sungkawa, untuk marah, untuk mengekspresikan kecewa saya malah ada di sini. Dan saya juga khawatir ya akan masa depan saya, akan keamanan keluarga saya dan saya sendiri karena saya sudah didoxing, identitas saya di mana-mana, nomor KTP, nama orang tua, bahkan nama almarhum bapak saya juga didoxing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kenapa saya malah mendapatkan hukuman penjara yang lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas Afan? Padahal saya hanya menyuarakan hati nurani saya dan juga rasa gotong royong saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda Indonesia, sebagai manusia. Dan juga jadinya citra keluarga saya juga kalau orang melihat jadinya buruk kan, ada anak perempuannya masuk penjara. Saya merasa saya juga ingin meminta maaf kepada keluarga saya, jadinya juga ikut terseret. Ibu saya sudah tua, ibu saya tidak kerja, harus bolak-balik neokin saya, jauhin saya. Banyak sekali yang Terima kasih saudara. Aksi ini sangat berdampak ya. Padahal niatnya untuk menyuarakan, tapi kemudian dibungkam ya. Pertanyaan selanjutnya, yang mulia. Postingan IG kemarin diposting oleh Mike Tumorang. Apakah saudara mengetahui adanya repost dari Mike Tumorang? Postingan kemarin, postingan saudara yang ini ternyata diposting oleh akun yang bernama Mike Tumorang. Mungkin bisa ditayangkan ya? Diposting ulang. Buktinya mana? Yang di flash disk. Yang di flash disk. Yang waktu di flash disk satu. Satu, dua, tiga, empat, di atas. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah saudara terdakwa tahu kalau postingan-postingan saudara ternyata banyak diposting ulang oleh akun-akun yang tidak diketahui?
Saya tahu setelah saya ditangkap dari cerita teman-teman dan saudara saya. Karena pada saat saya ditangkap, saya cuma lihat sekilas ada doksinan dan ada posan ini, tapi saya tidak punya waktu banyak untuk melihat karena saya lagi di BAP. Tapi saya melihat. Tapi tahu ya, ada diposting ulang oleh akun-akun yang lain ya. Iya, di post TV, di Diposting, yes, diposting ulang. Pertanyaan terakhir. Oh, ya. Bagaimana perasaan saudara terdakwa ketika saudara terdakwa mengetahui bahwa nama saudara disebutkan dalam press conference Komite Reformasi Polri kemarin? Terima kasih. Nama saya sudah di-mention oleh Bapak Mahfud MD. Semoga ini akan juga menjadi pertimbangan untuk keadilan saya juga. Dan saya harap juga ini bukan hanya saya saja, tapi teman-teman yang sedang dikriminalisasi juga akan mendapatkan keadilan yang tegak dan akan bisa kembali bebas dan ke rumah bersama keluarga. Oke, terima kasih yang mulia, terima kasih. Ya, sudah cukup ya. Yang mulia, satu aja yang mulia untuk memastikan, karena ini belum ditanyakan, satu aja singkat. Oke. Saudara saksi, saudara terdakwa, pada saat memposting, saudara menggunakan hashtag nggak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Saudara tahu hashtag itu apa? Tahu. Apa? Tagar agar orang itu bisa mencari konten yang serupa. Tagar itu ya akan serupa dan juga bisa reach out lebih banyak audiens. Oke. Artinya untuk memastikan di 4 postingan ini 2 repost, 1 foto, 1 video itu tidak menggunakan hashtag ya? Tidak ada hashtag sama sekali. Oke. Terima kasih yang mulia. Baik, demikian pemeriksaan saudara sudah cukup. Kami nyatakan pemeriksaan ini selesai. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya. Tuntutan minggu depan tanggal 22 Desember. Sebelum saya tutup, Amici yang ingin mengajukan pendapatnya silahkan langsung ajukan ke sini. Tidak perlu dibacakan. Dibacakan sebentar mungkin. Tidak perlu dibacakan. Tolong hargai juga rekan-rekan yang lain yang mau sidang dan sebagainya. Kami sudah berikan waktu yang banyak sekali pada saudara. Ayo, segera. Ada 6 ya, jadi. Yang mulia kami minta izin supaya diperkenalkan nama dan lembaganya saja. Gitu. Tidak perlu membaca. Kan di sana sudah ada. Kalau nanti saudara mau konferensi pers menyatakan kami mengajukan pendapat, silakan. Jadi itu kan terkonfirmasi ke publik juga sama. Jadi sudah disampaikan. Kalau mau Silakan dari silakan. YLBHI, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, IJRS, ICGR, sama Lopong Makrov ya. Lopong Makrov silakan. Ya Pika juga ada 6 lembaga yang mulia. Baik, sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.